Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertumbuhan bahasa Melayu menjadi bahasa dunia. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Almira Pradipta Isani dengan nomor presensi 42. Saya Hafsa Nurul Aziza dengan presenti 41. Saya Cinta Menggarap Bulan dari Presensi 43. Saya Wafa Gaida Faza dari presensi 44. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan kita yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Wafa Gaida. Silakan. Sebelumnya, pertumbuhan ini berisi syarahan atau ceramah atau pidato dari Tun Sri Lanang yang di Kuala Lumpur tanggal 5 November 1987 di Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan Malaysia. Ada isi dari surat undangan dari Yang Maha Mulia Sri Sultan kepada Bendahara Tun Sri Lanang, yaitu Tuan diminta perbuatkan hikayat peristiwa dan peraturan bahasa Melayu dengan istiadatnya dan sejarahnya, supaya diketahui oleh segala pensyarah, guru, pegawai, dan peminat, dan boleh diingatkannya oleh segala mereka itu. Syahdan adalah beroleh faidah daripadanya. Di sini dijelaskan 6 tahap dalam perkembangan bahasa Melayu. Yang pertama ada bahasa Austronesia Purba atau disebut juga Proto-Austronesian, singkatnya ANP. Berkat Berkat usaha para pakar bahasa yang menyelidiki ilmu bandingan bahasa kita sekarang, sudah mendapat kesan-kesan yang agak dapat dipercaya mengenai moyang bahasa Melayu yang oleh pakar disebut Proto-Austronesia atau Austronesia Purba. Bahasa Austronesia Purba dalam hubungannya dengan bahasa Melayu terkesan oleh persamaan sistem fonem yang direkonstruksikan untuk bahasa ANP dengan sistem bunyi bahasa Melayu yang diketahui dari sumber langsung yang paling tua. Sistem vokalnya identik dengan bahasa Melayu eh, Melayu dengan adanya 4 vokal pada 2 atau 3, ai, au, mungkin oi. Dalam bahasa ANP lebih besar dengan adanya tambahan ei, ui, iu. Persamaannya dalam hal konsonan yang menonjol juga terasa sistem konsonan ANP dan Melayu tetap sama, serta perbedaan umumnya dari jumlah palatal dalam bahasa Austronesia Purba mungkin lebih besar, juga mungkin Austronesia Purba bergeser dalam bahasa nenek moyang Melayu. Cukup banyak kata yang sekarang dianggap bersifat Melayu asli belum ada dalam bahasa Austronesia Purba. Baru muncul dalam kosakata Melayu Purba yang selanjutnya berkembang menjadi kosakata Melayu. Banyak kata yang menggantikan kata-kata Austronesia Purba yang sebagian masih terdapat dalam bahasa serumpun lain. Orang contohnya kata orang di menggantikan kata tahu. Sering kali terjadi pergeseran makna, sehingga bentuk kata tertentu dari ANP masih tersimpan dalam bahasa MP atau Melayu kuno, tetapi dengan arti yang berbeda. Kata baru yang mengambil alih makna lama seperti dalam kata orang, mungkin, ya, yang kedua ada bahasa Melayu Purba atau disebut juga Proto-Malaik MP. Perkembangan bahasa pra-Melayu yang sedikit banyak dapat kita susul secara hipotesis. Bahasa Melayu Purbalah yang kemudian menurunkan sejumlah bahasa dan dialek di daerah ini. Yang ketiga ada bahasa Melayu Kuna atau MK, tersimpan dalam sejumlah prasasti dari Indonesia Barat dan Tanah Melayu. Pada tahap ini, bahasa Melayu yang tersimpan dalam prasasti-prasasti ternyata telah sangat dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Dengan bahasa Melayu kuna berarti memijak zaman sejarah, sebab bahasa Melayu kuna dikenal dari sumber-sumber tertulis, di antaranya prasasti-prasasti yang terdapat di Indonesia Barat dan di Tanah Melayu yang mulai muncul pada akhir abad ke-7.
Dalam pemanfaatan dan penilaian bahan-bahan Melayu kuno dihadapi dua masalah awal. Masalah pertama, tidak dapat diketahui secara tepat bunyi apakah yang diwakili oleh huruf-huruf Palawa yang dipakai untuk bahasa tersebut. Tidak jelas apakah ini berarti perbedaan fonetis antara bahasa Melayu kuno dengan Melayu klasik ataukah konvensi ortografi yang berbeda. Masalah kedua ialah hubungan antara Melayu kuno dan Melayu klasik. Tidak jelas apakah bahasa Melayu kemudian menjadi turunan langsung dari bahasa yang diwakili oleh prasasti-prasasti ataukah Melayu klasik mempunyai moyang langsung yang mungkin memiliki dialek yang berbeda dengan Melayu kuno dari prasasti. Selain Selanjutnya, yang keempat, ada bahasa Melayu klasik atau MKI. Bahasa Melayu sebagai bahasa tulisan tersimpan dalam sejumlah naskah yang pada awalnya masih sangat terbatas jumlahnya, tetapi kemudian makin banyak dan beraneka ragam. Pada tahap ini disaksikan pengaruh asing baru pada perkembangan bahasa Melayu. Yang kelima, ada bahasa Melayu modern. Bahasa-bahasa Eropa mulai muncul di kawasan Asia Tenggara yang meninggalkan kesan cukup mendalam ialah bahasa Portugis. Bahkan sebagian masih bertepatan dengan tersebarnya pengaruh bahasa-bahasa Islam. Yang keenam sudah terbagi menjadi tiga, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Melayu Brunei, juga Singapura. Di sini mulai terjadinya proses kebangkitan bangsa Melayu dan bangsa Indonesia yang akhirnya menjadi dua bangsa merdeka yang kedua-duanya memilih bahasa Melayu menjadi bahasa nasionalnya, masing-masing dengan nama bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Nah, oke. Selanjutnya ada kosakata pinjaman bahasa asing pada bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu mengalami perkembangan kosakata yang signifikan itu melalui penyertaan kata pinjaman dari bahasa Sanskerta. Nah, proses ini tuh sebenarnya awalnya tuh untuk memperkaya kosakata Melayu dan memungkinkan bahasa tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan administratif dan budaya kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Nah, hal-hal kayak gini, peminjaman bahasa ini tuh ditemukan pada prasasti-prasasti yang berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian kata-kata Sanskerta secara strukturnya itu berbeda dari bahasa Melayu yang kemudian diintegrasikan dengan morfem Melayu. Contohnya misalnya itu ada Mama Raksa, Nisa Muradiku, Nikaryakan, Marudi, Makar Makacitrianta, dan lain-lain. Nah, beberapa contoh pinjaman dari bahasa Sanskerta juga terdapat pada bahasa Melayu, yaitu atawa yang pada bahasa Melayu menjadi atau, bakti menjadi bakti, bupati menjadi bupati, Cina menjadi cihna, satru menjadi serteru, denda menjadi denda, drohaka menjadi durhaka, karya menjadi karya dan juga kerja, laba menjadi laba, loba menjadi loba, dan masih banyak lagi. Kemudian bahasa Melayu mulai mengadopsi struktur kontaktis asing untuk mengadopsi kata-kata pinjaman. Contoh salah satu contoh pengaruh kontaktis itu dari India, yaitu yang pertama ada awalan seperti per pada praja, su pada suami dan swasta, st pada stana, kr pada krama, dan dr pada drohaka. Nah, kemudian awalan seperti kemudian ada yang ada di tengah kata seperti tr pada mitra, rm pada karma, hn pada cihna, ntr pada yantra, ks pada caksu. Boleh lanjut? Oke. Nah, selanjutnya bahasa Melayu itu enggak cuman meminjam dari bahasa Sanskerta, tapi juga terus berkembang dengan menerima kata pinjaman dari bahasa asing lainnya, yaitu Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan kemungkinan juga bahasa Cina. Beberapa contoh hikayat pada buku Masa Lampau Bahasa Indonesia itu hikayat yang mengandung pinjaman kosakata bahasa asing itu
Ada hikayat Aceh, hikayat Hang Tuah, hikayat Sang Buma, dan sebenarnya masih banyak lagi. Oke. Kemudian bahasa Melayu sendiri sangat terbuka bagi kata-kata Sanskerta dan Arab Parsi. Pada bahasa Melayu klasik, memang ada kata-kata seperti guna dan gunawan, bangsa dan bangsawan, abad, abadi dan abidat, dublet seperti putra atau putri, dewa atau dewi, dan tunggal dan majemuk seperti hal ihwal, alim atau utama, kata-kata seakar dalam bahasa asing seperti alim, ilmu, ilmiah, dan banyak lagi. Tapi pada tahap Melayu klasik ini belum berkembang produktivitas berdasarkan rangkaian kata-kata pinjaman semacam ini. Nah, kemudian pada bahasa Malaysia dan Indonesia sendiri banyak menunjukkan kecenderungan untuk memanfaatkan anasir-anasir bahasa Arab dan Sanskerta kayak imbuhan yang semi produktif seperti imbuhan wan atau wati, man, wi, iyah, nir, dan lain sebagainya. Boleh lanjut. Nah, terdapat pula pengaruh politik pada perkembangan bahasa Melayu. Jadi, bangsa Eropa yang sampai akhir pada ke-18 itu tuh terbatas peranannya, terutama pada perdagangan. Nah, kemudian mulai makin menjelma pada penjajahan politik. Terjadi modernisasi yang seringkali disebut westernisasi atau baratisasi dan intensifikasi dalam pemerintahan. Kehakiman administrasi, seni cetak kemudian seni cetak mulai dikembangkan dan diterapkan di dunia Melayu. Pendidikan formal yang sering bersifat barat mulai memainkan peran yang penting agama barat secara lebih intensif dan ekstensif masuk dunia Melayu Indonesia. Sedangkan agama Islam juga makin luas dalam penyebarannya, masing-masing dengan konsekuensi untuk perkembangan bahasa Melayu. Akibatnya fungsi bahasa Melayu makin meluas dan mendalam di kawasan Nusantara. Paling tidak sejauh mana fungsi itu kelihatan dari tersedianya sumber-sumber untuk penelitian. Berkat adanya seni cetak yang misalnya memungkinkan terjadinya persurat kabaran, serta adanya administrasi modern dengan usaha untuk menyimpan dokumen dalam arsip, lagi pula dengan makin meluasnya jumlah orang yang mendapat pendidikan formal dan membiasakan diri memakai bahasa Melayu tertulis baik formal maupun tidak formal, bahan-bahan yang tersimpan bagi penelitian perkembangan bahasa Melayu juga makin melimpah-limpah. Lanjut. Nah, proses perkembangan bahasa Melayu itu menunjukkan dua aspek yang tampak kontradiktif atau paradoksal. Nah, pada satu pihak dapat diamati proses disverifikasi atau divergensi yang makin menonjol. Divergensi yang paling menonjol tentunya diakibatkan oleh pembagian dunia Melayu dalam dua lingkungan politik. Dunia Melayu Semenanjung yang berangsur-angsur masuk wilayah kekuasaan Inggris dan Melayu Indonesia yang makin menjadi jajahan Belanda. Pemecahan ini amat besar dampaknya sebab walaupun hubungan informal khususnya bersifat pribadi, kekeluargaan, keagamaan, dan perdagangan antara masyarakat pembicara Melayu di Indonesia dan Tanah Melayu tidak pernah putus, tapi divergensi sebagai akibat pemisahan politik dalam sektor formal cukup parah, seperti sistem-sistem pendidikan, kehakiman, dan administrasi kolonial masing-masing berlatar belakang sistem Inggris dan Belanda yang cukup jauh perbedaannya. Namun, di samping disverifikasi yang dipaksakan pada bahasa Melayu oleh perkembangan politik antar bangsa, makin tampak pula divergensi yang meluas sebagai dari akibat faktor-faktor lain. Salah satunya itu adalah variasi ragam bahasa yang biasanya disebut dialek. Selanjutnya ada variasi ragam bahasa atau dialek. Dr. Geraldine Manopo dan Dr. Steinhauer dalam penelitiannya menyoroti variasi-variasi bahasa Melayu seperti bahasa Melayu di Manado dalam variasi surat kabar setempat, juga bahasa Melayu Maluku dengan keistimewaannya. Untuk menemukan keistimewaannya, para peneliti seringkali menggunakan intervensi dengan substratum bahasa lokal.
Tidak hanya dialek Melayu ini, tidak hanya dialek Tidak hanya dialek yang telah disebutkan di atas, di Jawa khususnya variasi dari dialek Melayu ini sangat beragam. Seperti dialek Betawi yang tidak dapat disangkal sifatnya sebagai dialek Melayu, kemudian Beda Melayu Jawa, Melayu Belanda, Melayu Belanda berkembang pada masa penjajahan, Melayu Cina yang lebih berkembang setelah munculnya buku dari Dr. Claudine Salmon yang membahas tentang sastra Melayu Cina. Nah, semua variasi-variasi bahasa lisan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perantara dalam lingkungan sosial tertentu, khususnya dalam variasi tulisan, banyak ditemukan refleksi dari diferensiasi dialek-dialek dan sosiolek-sosiolek ini. Namun, sukar sekali untuk membedakan dengan tegas varian-varian ini dalam tulisan konfliknya. Contohnya, dalam dialek Melayu Cina, terdapat unsur-unsur bahasa lain seperti Betawi, Jawa, Belanda, dan Cina itu sendiri. Dialek ini pernah diterbitkan kembali oleh Pramudia Anantatur dalam novelnya yang berjudul Tempo Dulu. So next. Oke, jadi variasi ragam bahasa atau dialek ini tidak hanya di Indonesia. Variasi bahasa Melayu juga sering terjadi di tanah Melayu. Di antara variasi-variasi tersebut, terdapat kesadaran yang cukup kuat bahwa bahasa Melayu yang baik adalah bahasa Riau Johor. Dan kesadaran itu selalu dihayati dan diteruskan oleh masyarakat guru dan pengarang Melayu lewat organisasi kepenulisan mereka. Bahkan, kesadaran itu diakui oleh pejabat asing yang memiliki peran di bidang pendidikan seperti Shalaber, Winstead, dan Wilkinson. Sudah tentu di Malaysia sendiri, terdapat pula pembaharuan yang cukup penting dalam bahasa, khususnya di bidang perbendaharaan kata, sesuai dengan perkembangan sosial budaya yang berlangsung sejak awal ke-19, yang menimbulkan keperluan komunikasi yang baru dalam proses modernisasi. Sumber utama pembaharuan kosakata Melayu ialah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Varian tempatan di Malaya memainkan peran yang sesuai dengan peran dialek di berbagai negeri di dunia. Dengan pembagian fungsi yang cukup jelas terhadap bahasa resmi atau baku ataupun umum, perkembangan yang mungkin menunjukkan kesejajaran dengan gejala di Indonesia ialah bahasa Babah, campuran Cina Melayu yang sayang sekali baru sedikit diteliti sampai saat ini. Lanjut. Oke, jadi setelah kita membahas tentang variasi gaya bahasa atau dialek, kita menuju ke diferensiasi berdasarkan fungsi. Nah, dengan meluasnya penggunaan bahasa Melayu, timbullah ragam bahasa yang dilihat dari segi fungsinya. Contohnya ada bahasa perdagangan dan perusahaan, bahasa kehakiman, bahasa kepolisian, bahasa administrasi, atau Melayu dinas, bahasa keagamaan, dan bahasa pendidikan. Dalam skalanya, semua varian bahasa Melayu merupakan kesinambungan yang tak pernah putus, dalam arti bahwa tetap ada potensi saling memahami antara pemakai berbagai varian atau disebut dengan mutual intelligibility. Nah, sukar sekali sebenarnya untuk memberi karakteristik umum tentang ciri-ciri khas varian-varian bahasa tersebut. Di sini hanya dapat dikemukakan beberapa catatan singkat, khususnya mengenai varian yang relatif dominan. Yang terdapat di Pulau Jawa, salah satu faktor yang sangat relevan untuk perkembangan bahasa Melayu di Indonesia ialah menghilangnya pemakaian huruf Jawi sejak masa yang cukup awal. Kecuali di lingkungan-lingkungan keagamaan kayak pesantren, madrasah, ataupun yang lain-lain. Sedangkan di tanah Melayu sendiri, tulisan Jawi ini bertahan cukup lama. Bahasa Melayu Indonesia berkembang sebagai bahasa yang prinsipnya ditulis dengan huruf Romawi. Nah, dari segi fonologi dapat dilihat interferensi dari bahasa Jawa yang sebagiannya dalam bahasa Indonesia modern belum hilang. Misalnya, pemakaian huruf dan bunyi atau atau pepet dalam suku kata akhir dapat malam ataupun akhiran ken kayak apa ya, demikian juga kehilangan diftong au dan ai menjadi u atau menjadi kayak sungai, atau kan harusnya sungai tapi sungai. Nah, ada kalanya juga nampak voice stop pada akhir kata, kayak
pajek, rembug. Sudah tentu lagi interferensi huruf Jawa. Huruf dan bunyi H juga sering cenderung menghilang, tetapi tidak selalu. Seperti misalnya dari kata boleh jadi boleh, hidup jadi hidup. Nah, itu kan terdapat dalam berbagai tulisan. Namun, sering juga dipakai ejaan Melayu baku pada saat itu, kayak memang disebut hidup, tapi hidup gitu. Nah, di bidang morfologi, gambaran yang diperoleh juga menunjukkan banyak variasi. Sistem morfem Melayu klasik tidak menghilang sama sekali, tetapi seringkali ada alternatif atau keraguan pada pihak pemakai atau penulis. Ada kalanya akhiran in yang diambil dari bahasa Melayu Betawi, yang aslinya itu dari dari bahasa Bali dipakai secara agak konsisten. Pemakaian morfem dasar verba sering bergantian dengan teratur. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa secara potensial seluruh sistem imbuhan Melayu klasik masih tersedia, walaupun pengarang tertentu ada kalanya memanfaatkan bentuk alternatif yang disediakan oleh varian bahasa lain. Hal yang sama dapat ditemukan untuk sintaksis. Susunan ayat dalam varian-varian Melayu yang dibicarakan di sini tidak berbeda secara prinsip dengan ayat Melayu klasik, namun ada beberapa alternatif yang sering dipakai yang hampir berfungsi sebagai shibboleth atau tanda pengenal atau sandi untuk varian tersebut. Misalnya, mendahulukan demonstrativa ini dan itu yang seharusnya menyusul nomina. Jadi ada kayak ngobrol itu orang atau ini hari gitu. Padahal kita tuh terbiasa bilangnya orang itu atau hari ini gitu. Tetapi ada apa pendahuluan dari demonstriva daripada nomina. Lanjut. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang koineisasi. Seorang pakar Belanda, Grins, dalam makalahnya yang berjudul Bahasa Indonesia Avant la lettre dan membahas perkembangan bahasa Indonesia sebelum nama itu diterima dengan resmi dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Grins berpangkal pada konsep koineisasi sebagaimana dikembangkan oleh Jeff Siegel berhubungan dengan pembahasannya mengenai perkembangan bahasa di Kepulauan Fiji. Yang disebut koin berasal dari bahasa Yunani, dipakai antara lain untuk ragam bahasa Yunani yang terdapat dalam buku-buku kitab Injil, khususnya Perjanjian Baru. Nah, menurut batasan Siegel adalah a stable linguistic variety which result from contact between varieties which are subsystem of the same linguistic system. Nah, ini tuh menjelaskan bahwa dalam perkembangan sebuah koin terdapat beberapa tahap yang dibedakan. Yang pertama ada pre-coin stage ketika beberapa ragam subsistem yang berada dalam kontak dimanfaatkan secara bersaingan. Yang kedua ada stable coin ketika ragam koin sudah mapan, ada expanded coin ketika koin sudah mapan dan berfungsi misalnya sebagai bahasa sastra, dan yang terakhir ada nativist coin ketika ragam bahasa itu menjadi bahasa ibu bagi golongan tertentu pemakai bahasa itu. Boleh lanjut? Nah, yang penting dalam istilah koineisasi ini adalah bahwa dalam ragam bahasa Melayu yang dibicarakan, di atas mutual intelligibility tidak pernah hilang antara pembicara-pembicara ragam-ragam itu. Kemelayuan ragam manapun tidak pernah hilang, baik dalam perasaan pemakainya maupun secara konkret dalam usaha komunikasi. Dalam kutipan dari makalah Grins, all sort of Malay, written and oral should be considered as varieties subsystem of one Malay dia system. Menurut Grins, local vernacular Malay such as Kelantan Malay, Trengganu Malay, Deli Malay, but also Manado Malay and Betawi Malay will be excluded from this dia system. Itu mungkin benar dalam rangka definisi koin yang dipakai Green, tetapi perkembangan bahasa Melayu seluruhnya, dialek-dialek tadi juga harus dianggap sebagai subsistem Melayu yang sejati. Yang penting bagi perkembangan bahasa Melayu di masa depan, justru kebersamaan rasa Melayunya, persambungan dalam ruang dan masa, dan keterbukaan untuk komunikasi antar golongan.
Termasuk dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Medan, delegasi dari Melayu secara besar-besaran dalam forum luas bertemu muka dengan saudaranya dari Indonesia dengan rasa kebersamaan dan kemelayuan yang dihayati oleh kedua belah pihak merupakan pengalaman yang tidak hanya menggairahkan dan tak terlupakan bagi semua pihak yang langsung bersangkutan. Jadi pada saat Kongres Bahasa Indonesia kedua itu tuh Melayu itu eh, melakukan delegasi secara besar-besaran untuk eh, memberikan informasi bahwa bahasa Indonesia juga merupakan kerabat dari bahasa Melayu gitu. Lanjut. Oke. Lalu dari variansi-variansi itu tentunya kita mempunyai dampak-dampak dari keberagaman. Jadi, potensi komunikasi yang tetap ada antara semua pemakai ragam Melayu manapun bukan tak ada konsekuensinya. Setiap ragam Melayu terbuka pula untuk pengaruh ragam-ragam lain. Stabilitas norma-norma bahasa yang terus-menerus terancam, baik dalam varian yang sedikit sebanyak baku maupun dalam varian tempatan, sosiolek, varian pidgin, dan lain-lain. Bahasa Melayu dalam perkembangannya sejak abad ke-19 selalu berada dalam tegangan antara divergensi yang diakibatkan oleh keanekaragaman fungsinya dan diferensiasi regional dan sosialnya. Dengan konvergensi yang dihasilkan oleh komunikasi yang secara potensial tak kunjung putus antara semua golongan dan lingkungan pemakainya, hal ini sekaligus merupakan kekuatan dan kelemahan bahasa Melayu dalam perkembangan selama 2 abad yang lalu. Dan proses ini tidak berakhir dengan penjelmaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dalam 2 negara terpenting yang mendukungnya. Sebaliknya, proses ini masih berlangsung terus bagaimana dapat diamati oleh setiap orang yang berminat atau yang harus atau ingin belajar bahasa Melayu dalam salah satu perwujudannya. Bahasa Malaysia dan Indonesia yang baik dan benar tetap merupakan masalah yang sangat rumit dan ruwet sebab interaksi yang terus-menerus antara berbagai ragam atau variannya. Di Indonesia dapat disebut tegangan antara norma Melayu klasik yang dahulu cukup baku untuk golongan tertentu dengan norma memakai bahasa bukan Melayu. Jadi tegangan ini tuh mencakup beberapa mungkin kelas sosial dan tegangan itu tuh sudah menjelma dari Kongres Bahasa Indonesia 1954 yang sudah disebutkan tadi. Nah, tegangan-tegangan norma itu meliputi proses osmosis baik dalam bidang kosakata maupun tata bahasa, perkembangan varian bahasa Indonesia tempatan dan sosial di berbagai daerah, dan tegangan bahasa Indonesia dengan bahasa asing seperti dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa-bahasa lainnya. Next. Oke, nah mungkin salah satu dari dampak variansi bahasa itu ada peleburan bahasa atau melting pot. Nah, ciri bahasa Indonesia sebagai melting pot jelas di segala bidang bahasa. Di bidang fonologi, khususnya fotonaksis, fonosintaksis, bahasa Indonesia makin terbuka untuk gejala-gejala yang dahulu tidak mungkin diterima. Makin banyak terdapat kata-kata panjang yang sangat menyimpang dari struktur kata dasar lama dengan kecenderungannya ke arah 2 suku kata. Klaster yang baru muncul antara lain sebagai akibat pemakaian kata singkatan atau akronim yang tak terbatas jumlah dan cirinya, dan sebagai akibat penerimaan kata-kata asing atau bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Di dalam bidang morfologi dapat diamati berbagai gejala baru, seperti munculnya imbuhan baru, baik yang sejak dulu ada ataupun ada tapi secara terselubung, maupun yang benar-benar baru gitu. Seperti Sanskerta itu ada wan, wati, nir, Arab, barat, ir, isasi, ologi, dan banyak lagi. Kemudian ada gejala kumulasi imbuhan yang makin luas terpakai. Misalnya, berkepanjangan, kelak, berkesinambungan, ketak terpisahan. Di bidang sintaksis, kalimat bahasa Indonesia juga sering merupakan campuran dari berbagai aturan dan susunan yang malahan
lebih membingungkan. Akibatnya, bahasa Indonesia pada hari ini memang menunjukkan variasi dan diferensiasi dalam berbagai ragam lingkungan pemakainya yang masih jauh dari bahasa baku yang sesungguhnya. Boleh next? Nah, contoh lain dari segi ini, situasi bahasa Melayu di Asia Tenggara juga bukan tidak menunjukkan persamaan dengan situasi bahasa Inggris dalam skala sedunia, karena perkembangan bahasa Inggris juga menunjukkan timbulnya variasi yang luar biasa secara regional dan sosial. Bahasa orang hitam atau di Amerika Serikat, bahasa Inggris India, di West Indies, dan di Inggris sendiri dalam kalangan perantau dari daerah bekas jajahan di berbagai negara Afrika sampai ke bahasa Pidgin yang sudah menjadi bahasa resmi dari Papua Nugini. Dalam hal ini pun kelihatan proses divergensi yang terus-menerus, tetapi sekaligus tertahan oleh proses konvergensi dalam komunikasi dunia lewat media massa, tulisan, dan pendidikan. Sudah tentu ada pula perbedaan antara situasi bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Di antaranya, bahasa Inggris sudah berabad-abad lamanya dan memiliki varian baku. Jadi ada dua varian baku, yaitu British dan American English yang mempunyai akar yang dalam dan kuat sehingga dapat mempertahankan diri lewat pendidikan, tulisan, dan berbagai media massa yang berbawah. Jadi bahasa-bahasa Melayu dan yang mengalami diferensiasi lebih lama daripada bahasa Inggris ini tuh masih belum diketahui bahasa baku yang sebenar-benarnya. Tuh. Lanjut. Nah, jadi, apa sih hubungan konvergensi dan divergensi? Nah, proses perkembangan hubungan antara bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia memperlihatkan persambungan yang cukup menonjol dengan proses yang tadi dibicarakan di abad ke-19 dan bagian awal abad ini. Proses divergensi berjalan terus, khususnya di bidang kosakata, karena sumber utama pinjaman kata baru di Malaysia berbeda dengan Indonesia. Ada yang diambil dari dialek Melayu sendiri, kemudian banyak dari bahasa Arab dan bahasa Inggris, bertentangan dengan bahasa Indonesia yang kata-kata barunya kebanyakan datang dari bahasa Jakarta, Jawa, baik Jawa kuno maupun Sanskerta, dan Belanda. Baru sejak tahun 80-an dapat dilihat proses peminjaman kata Belanda makin berhenti, sedangkan kata-kata Inggris makin menonjol di bahasa Indonesia. Faktor yang sangat penting pula dalam proses divergensi adalah proses penciptaan kata baru lewat akronim dan kata singkatan. Proses itu pada satu pihak mencerminkan birokratisasi dan teknokratisasi masyarakat Indonesia, khususnya dalam sektor pembangunan yang formal, dengan pengaruh kuat pula dari sektor ketenteraan sebagai sumber inovasi bahasa. Proses ini pada satu pihak mungkin tak terelakkan. Melihat kebutuhan yang kuat dalam birokrasi akan kode singkat untuk merujuk pada segala macam fungsi, organisasi, struktur pemerintahan, dan ketentaraan dengan jumlah anasirnya yang makin meluas. Bagi orang dalam, istilah semacam Kabil Bangdikbud mungkin perlu dan praktis. Sekaligus bagi orang awam, kata-kata semacam ini amat mengasingkan dan membingungkan. Bahkan mengancam keyakinan dan kepercayaan akan bahasa Indonesia sebagai wahana ekspresi yang sungguh nasional. Lanjut. Khususnya oleh gabungan dua perkembangan, makin menonjolnya peristilahan Jawa, serta makin dominannya kata-kata singkatan dan akronim yang tak terpahami lagi kecuali in crowd, bahasa Indonesia formal memang terancam risiko menjadi bahasa yang tertutup, yang tidak lagi dihayati sebagai alat komunikasi untuk rakyat biasa, dengan akibat makin menguat kecenderungan para pemakai biasa yang merasa ketinggalan untuk sendiri mengungsi ke berbagai varian dialek-dialek, sosialek yang dianggap sesuai untuk keperluan mereka sendiri. Tetapi di samping proses divergensi yang berjalan terus, proses konvergensi pun tidak pernah berhenti. Komunikasi antar bangsa, khususnya antara bahasa Indonesia, Malaysia, dan Brunei makin penting dalam berbagai forum, seperti pertukaran pelajar, pertukaran pakar, pelancong, pedagang, pegawai, serta guru yang makin bertambah. Peran media massa dalam mempersatukan bahasa Melayu makin penting, khususnya kejayaan usaha untuk mempersatukan ejaan sejak tahun 1972, yang sangat besar artinya untuk proses konvergensi.
Demikian pula usaha ke arah pemersatuan peristilahan, walaupun proses ini sudah tentu mengalami berbagai macam hambatan, baik praktis maupun prinsipal. Lanjut. Oke, baik. Jadi, yang pertama itu selama 3.000 tahun belakangan itu telah berlangsung pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu dari bahasa suku bangsa atau kelompok yang tak berarti menjadi bahasa perantara untuk kawasan luas dan jumlah pembicara yang sangat besar. Nah, dari segi itu, bahasa Melayu itu sekarang tuh termasuk bahasa dunia yang penting dari terkemuka. Dan yang kedua, itu ada proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan ini itu menunjukkan sebagai ciri khas keterbukaan yang cukup besar, baik secara linguistis maupun sosiobudaya, yaitu untuk pengaruh baru, untuk inovasi dalam usaha, untuk menyesuaikan diri dengan keperluan komunikasi baru yang tetap berkembang. Yang ketiga, yaitu ada dalam proses pertumbuhan bahasa Melayu sepanjang masa yang terjadi dua perkembangan yang saling bertentangan. Itu ada proses diversifikasi sesuai dengan lingkungan, tempatan, dan sosial yang makin banyak. Makin tersebar dan makin beraneka ragam yang merupakan salah satu ragam bahasa Melayu sebagai satu-satunya atau salah satu wahana komunikasi. Nah, yang keempat, itu ada pertumbuhan bahasa Melayu menjadi bahasa dunia dapat dibandingkan dengan pertumbuhan bahasa Inggris menjadi bahasa dunia nomor wahid. Nah, untuk persamaannya itu ada keterbukaan bahasa Melayu untuk pengaruh asing dan keperluan inovasi. Nah, khususnya tuh arrangement, ada juga pengayaan kosakata dan dunia konseptualnya. Nah, pada tahap yang cukup awal tuh dengan masukan dari kebudayaan dunia yang terkemuka, India dan Arab Arab Parsi itu makin tersebar luasnya lingkungan pemakaiannya. Nah, fungsinya sebagai bahasa perantara bagi orang yang berbeda-beda bahasa ibunya, baik orang kawasan maupun orang dari berbagai kawasan dunia. Lanjut. Nah, untuk perbedaannya, ini tuh ada kemantapan kedudukan bahasa Inggris, baik ke dalam kalangan pemakainya sendiri, antara lain tuh lewat pendidikan, maupun keluar keluar juga itu ada antara orang bukan Inggris. Nah, itu baik secara linguistis, struktural maupun secara sosiolinguistis, kemantapan kosakata, standarisasi lewat tata bahasa baku dan pendidikan, ada juga kodifikasi lewat sastra Inggris sebagai sastra dunia, ada juga lewat terbitan berwibawa di segala bidang kehidupan. Nah, sesungguhnya untuk pertumbuhan bahasa Inggris itu menjadi bahasa dunia berjalan sejajar. Nah, dengan eksplosi pengetahuan dan informasi yang antara lain itu diakibatkan oleh perkembangan mulai huruf, literasi, ada juga sejak mulai tersebarnya seni cetak dengan segala konsekuensinya, khususnya di bidang pendidikan. Nah, untuk perkembangannya itu ada yang pertama itu seperti di bidang pemantapan. Itu udah sejak lama itu bidang pemantapan itu diadakan usaha yang cukup kuat, khususnya di Malaysia, peran Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai sarana yang sangat berpengaruh dan sudah banyak nih untuk berjasa ke arah itu dengan bagian peristilahan, penerjemahan, penerbitan, khususnya sastra, perkamusan, dan lain-lain. Untuk yang kedua, itu ada juga di bidang pendidikan. Itu ngebahas tentang pemerintahan Indonesia, kerajaan Malaysia, dan juga Brunei Darussalam itu terus-menerus berupaya keras, walaupun kejayaannya itu masih terbatas. Khususnya di Indonesia tuh situasi kemampuan bahasa Indonesia pada angkatan muda tuh oleh berbagai pakar sering disebut mencemaskan. Dan yang ketiga itu ada juga di bidang komunikasi. Nah, di
Tadi udah dijelaskan, diuraikan bahwa sejak dahulu kekuatan bahasa Melayu itu terletak pada keterbukaannya untuk segala macam dan ragam komunikasi, dan bahwa berkat keterbukaan itu kesatuan bahasa Melayu tetap dipertahankan walau sebagaimanapun tuh terpecah belahnya dalam berbagai varian sosiolek dan juga dialek. Lanjut. Nah, di sini ada juga ngebahas tentang pemantapan tadi. Nah, pemantapan itu harus dilaksanakan karena tidak hanya dalam rangka nasional, tetapi dalam rangka antar bangsa. Nah, jadi pada skala yang jauh lebih ekstensif dan intensif daripada yang sekarang, sudah dan sedang dilaksanakan dalam rangka Majelis Bahasa Brunei, Malaysia, dan juga Indonesia, dan harus diciptakan tata bahasa Melayu baku dan kamus bahasa Melayu umum untuk melingkupi semua varian Melayu dalam semua negara bersangkutan. Nah, itu diperlukan karena sikap tenggang menenggang pada segala pihak. Nah, setiap golongan harus bersedia nih berkorban dalam arti mungkin akan kehilangan sesuatu yang akrab demi keuntungan yang nantinya jauh lebih besar. Ya, dan selanjutnya ada juga bidang pendidikan. Nah, untuk di bidang pendidikan tadi, nggak cukup aja untuk negara bersangkutan itu. Nah, di situ masing-masing negara tuh harus em, melaksanakan usaha ke arah penyebarluasan dan perbaikan mutu pemakaian bahasa Melayu. Nah, di sini pun usaha secara jangka panjang harus bersifat supranasional. Nah, jadi bersifat Melayu saja. Nah, untuk komunikasi nya tuh harus dikembangkan seoptimal mungkin di seluruh kawasan bahasa Melayu dan juga melampaui sepadan nasional. Nah, ada juga pertukaran bahasa, bahan bacaan, acara radio, dan TV, atau pertukaran budayawan dan sastrawan, pakar dan guru merupakan syarat mutlak untuk terus menggalakkan dan memajukan proses pertumbuhan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa dunia. Nah, yang terakhir itu ada juga ngebahas tentang semboyan yang berbunyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi semboyan ini tuh berlaku untuk perkembangan bahasa Melayu dan untuk para pemakaiannya. Nah, bahasa Malaysia tidak ada masa depannya sebagai bahasa dunia. Mungkin paling enggak tetap menjadi bahasa nasional sebuah negara yang relatif kecil. Nah, jadi bahasa Indonesia itu pun tidak ada masa depannya ya sebagai masa dunia. Bagi bahasa itu sudah cukup berat untuk mempertahankan diri sebagai bahasa sebuah negara dan juga bangsa yang sangat beraneka ragam. Oke. Nah, untuk presentasi hari ini sudah kami paparkan. Bila ada yang mau ditanyakan atau ada yang sumbang saran, bisa langsung di komen saja. Baik, mungkin sekiranya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Makasih banyak bila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, dan makasih banyak buat semuanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.